Tapi setelah saya udah nggak kuat Januari 2016 ini saya masih tinggi terus. Ya, Terus nggak tapi apa-apa. aku masih minum obat amlodipin kan. Oh iya, oke. Rutin ya saya. Rutin. Tapi setelah belakang ini kurang lebih 4 bulan di punggung saya ini terasa sakit nyeri. Nah, terus itu kalau misalkan saya obat udah ya, ke dokter sudah, saya pasien iya. Terus urut Jawa udah, terus terapi apa itu urat saraf udah, terus di kampung saya itu di kampung Kulon Progo ya ada terapi jerami itu saya udah laksanakan. Itu masalahnya apa? Karena tensi tinggi apa gitu. Dan silakan satu persatu. Iya. Saya tidak bisa langsung. Oh ini penyakitnya ini tidak. Iya. Jadi harus saya kasih. Yang pertama itu kerjanya apa? Dulu di perusahaan. Terakhir tensinya berapa? Di sini, ini kemarin. Dokter Farida 150, 100. Yang pertama ibu harus kontrol rutin. Saya kontrol rutin. Kenapa bisa berat? Ada banyak sekali faktor risikonya. Yang pertama yaitu pada sistem kardiovaskuler itu ada sistem jantungnya. Kenapa? Sistem jantung di sini ada namanya sistem limbik. Sistem yang mengatur tentang saraf. Sistem yang mengatur tentang saraf. Ketika pada jantung ini ketika pada jantung peredaran darah sirkulasinya itu kan keliling begitu. Ya. Kalau ini terganggu otomatis akan mengganggu sistem sarafnya juga. Ya ini masuk pada saraf, otomatis akan salah satunya kenapa kalau hipertensi bisa sini nyeri, bisa kesemutan, bisa kepala berat, hasilnya itu ada banyak sekali salah satunya untuk itu. Ibu-ibu sudah mengkonsumsi kaptopril? Sudah pernah? Tidak, sudah pernah dulu waktu riset kan pernah. Nah, ada efek batuk tidak? Nah itu dia. Kenapa dikasih amlodipin? Karena kaptopril itu efeknya salah satunya adalah batuk. Yang kedua, yang parah itu bisa alergi dan lain-lain. Ada banyak sekali. Jadi untuk untuk mengalihkan dikasih obat yang lain. Ada banyak sekali PDP, namun dulu dan lain-lain. Nanti dikasih diuretik juga. Diuretik itu untuk supaya bisa pipis banyak. Itu pada pasien yang tensinya tinggi biasanya kombinasi juga dan lain-lain banyak sekali. Nanti faknya dokter seperti itu. Ketika sudah dikasih itu seperti itu tidak langsung turun. Soalnya kenapa? Untuk obat minum efektivitasnya adalah 45 sampai 60 menit. Jadi tidak harus turun berat itu seperti itu tidak. Soalnya kenapa? Itu perlu diproses dulu. Ibu ketika di UGD tidak pernah yang parah langsung diobati tidak. Ini disuntik di vena. Soalnya kenapa? Kalau disuntik di vena itu cepat. Dalam waktu 1 menit langsung reaksinya cepat. Kalau oral minimal 60 menit. Itu pun tidak langsung, harus rutin. Nah, seperti itu. Untuk itu, kenapa kok saya juga menjelaskan ini? Karena ini juga sangat efektif. Mohon maaf, tadi hanya 10 sampai 15 menit langsung turun. 10 sampai 15 menit turun 10 mmHg tensinya seperti itu. Nah ini 10 sampai 15, 10 sampai 15. Hanya dalam waktu 10 menit. Obat itu harus tetap Bu. Soalnya kalau obat dengan berhenti naik lagi. Supaya lebih aman, bisa sehat dan lain-lain juga harus melakukan terapi lainnya. Terapi pijat panjang sekali ya Ibu. Saya terakhir kaget pasien liver dia tidak pernah berpegangan dengan pasien liver dan lain kenapa bisa menderita liver. Hatinya rusak ternyata bukan cuma karena obat-obatan dan lain. Kurang tidur penelitian terbaru dari UGM ya, tapi tulisnya di Sleman Bapak Ibu ya. Kurang tidur dia itu seringnya begadang atau gula, mohon maaf. Di daerah Jogja di pasar apa namanya yang pekerja PSK itu dari 100 PSK 10%-nya menderita liver. Karena apa? Dia itu begadang terus. Seperti itu. Yang sudah ditelitikan saya dan juga juga. Ternyata tidur itu penting. Ya. Olahraga bebas, olahraga itu nggak harus, mohon maaf, yang berat-berat. Minimal pasien hipertensi jalan selama 6 menit. Mulai sama 6 menit, kakinya telanjang, kaki telanjang itu tidak pakai sandal. Kenapa nggak pakai sandal? Itu sehat sekali Bapak Ibu.
Nanti kalau mungkin di internet atau di koran atau di dan lain-lain, probably ada penelitiannya. Jalan kaki telanjang itu sangat menyehatkan organ jantung. Mohon maaf, ini saya menjelaskan ya. Satu, bisa menurunkan asam urat. Yang kedua, bisa menghilangkan stres. Ketiga, bisa mengurangi timbunan asam lemak. Sing ingin diet, mohon maaf, jalan kaki tidak usah pakai sandal sambil jalan. Kenapa kok ada sandal terapi yang ada gini-gininya? Nah, karena itu tujuannya untuk merefleksi sini, karena di sini organ vitalnya sangat banyak. Terus, nah ini dari dokter Rizky, sekalian jantung pembuluh darah. Ini salah satu pasien saya yang di ICU. Ketika sudah diperiksa dokter Rizky, tensinya ini 210. Dia dapat silimpam itu obat yang dari infus ini. Nah, ini salah satu mahasiswa dari GM. Ini dokter Rizky, beliaunya ini saya mengelola pasiennya beliau. Ketika dia pulang dari 210, dia penyakit jantung koroner, tensinya tinggi. Dia bisa turun sampai 145. Ini masih ini saya tutupi ya, privasi. Bisa 145, sangat efektif sekali. Ini terapi medisnya dari pasiennya beliau, klinikal dan lain-lain. Ini medical recordnya, dari hasil labnya. Ketika harus dilakukan itu ternyata dia bisa menurunkan pada laboratorium. Dari itu nggak kelihatan ya. Dari sebelum dan sesudah, ini hasil EKG-nya, hasil jantungnya. Ketika sudah kita terapi, bisa turun dan bisa baik. Demikian untuk presentasi dari saya. Ini dari saya dan tim ada program terakhir, ada program yaitu kita ingin salah satunya menanggulangi bagaimana penyakit hipertensi itu nggak naik terus seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau bisa tahun mendatang bisa datang. Kami ada program nanti akan mengajarkan Bapak Ibu. Salah satunya terapi redam air hangat. Nanti kita nggak ngajarin di sini, nanti kita akan kunjungan ke rumah. Bagi yang mungkin tadinya tinggi aja, yang mungkin membutuhkan atau dia tidak perlu biaya karena ini program dari S2 keperawatan dari Jogja. Jadi bagi yang potensinya tinggi Bapak Ibu tetangga, kita dari tim siap mengajarkan, akan kita pantau nanti maksimal seminggu, tidak bisa sebulan. Jadi maksimal hanya seminggu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa, sudah benar, nanti kita lepas seperti itu. Nanti kita akan kontrol kunjungan ke rumah. Bapak Ibu longgarnya kapan? Mungkin longgarnya jam segini, nanti SMS saja dari tim kita akan datang. Nanti akan kita pertama tensi, TTP pasti, pemeriksaan fisik. Mohon maaf, kita periksa tidak cuma tensi, kita periksa semuanya. Soalnya kenapa? Nanti diperiksa tensi itu ternyata ada penyakit lainnya, asam urat dan lainnya. Ternyata mohon maaf ada gangguan, mohon maaf gitu, itu gangguan dalam gendang telinga. Serumen itu bahasa Jawa ini mohon maaf ya, pergetan atau popok ya. Bisa berbahaya Bapak Ibu. Bisa apa? Penyebabnya yang pertama apa? Kulit itu pasti. Yang kedua, mohon maaf, itu bisa menyebabkan gangguan jiwa. Serius, bisa nyata. Sama schizophrenia. Schizophrenia itu bisa medis jiwa. Artinya apa schizophrenia? Gangguan mental. Jadi dia itu ketika lihat ini dia ngomong tapi suaranya dua. Tiba-tiba di sini enek suara-suara apa? Karena pada gendang telinga itu salah satunya membran yang mengatur tentang keseimbangan suara. Serumen terus tumbuh sehingga dia kemudian bisa terlibat dan korosif itu bisa merusak. Seperti ini, ada kotoran yang normal. Kotoran yang normal akan keluar dengan sendiri. Kenapa tidak diajarkan pakai kartu bat? Akan bat itu tidak mengeluarkan, yang memasukkan. Ya, nanti bisa juga di internet ya, di rumah sakit mungkin sudah banyak sekali ketika mengeluarkan itu. Selanjutnya, ketika kalau yang normal akan keluar dengan sendirinya, tapi tidak normal nanti akan tidak bisa keluar dan mengeras. Kalau ada banyak sekali supaya bisa keluar gitu. Untuk mengeluarkan kotoran dalam telinga ada banyak sekali. Yang pertama, saya tidak pernah mengajarkan untuk mengeluarkan dengan temiti. Soalnya kenapa? Itu tindakan
non medis yang itu bisa merusak nanti organ-organnya. Tapi dalam peneliti itu sangat efektif. Artinya apa? Dia tidak lagi bisa masuk lagi. Nah, di Indonesia, nah ini terakhir saya dan tim ini